Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kamu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan maksama di hari yang kedua. Saat ini kamu berhadapan dengan Ibu Maisarah. Ibu nanti mengajar kamu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang peserta didik. Dalam kegiatan maksama, materi yang berkaitan dengan peserta didik adalah tentang wawasan wiyata mandala. Apakah wawasan wiyata mandala itu? Wawasan wiyata mandala adalah cara pandang semua warga sekolah tentang sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi pendidikan. Yang dimaksud warga sekolah di sini adalah siswa, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Sekolah berfungsi sebagai tempat penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Ia mengemban tugas untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai kehidupan dan budaya, juga iptek dan imtak, serta keterampilan dan wawasan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk itulah diperlukan cara pandang yang sama semua warga sekolah. Atau dengan kata lain, perlu adanya wawasan wiyata mandala sehingga tercipta ketahanan sekolah. Ada 5 unsur wawasan wiyata mandala. Yang pertama, sekolah. Sekolah sebagai tempat belajar. Yang kedua, kepala sekolah sebagai organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, orang tua siswa dan guru yang harus senantiasa berkolaborasi atau bekerja sama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. Selanjutnya ada warga sekolah. Warga sekolah termasuk kamu. Kamu adalah unsur utama dalam unsur wawasan wiyata mandala. Dan unsur yang terakhir adalah masyarakat sekitar sekolah. Dalam wawasan wiyata mandala, sekolah mempunyai 2 kedudukan bagi siswa. Yang pertama, sekolah berkedudukan sebagai tempat belajar. Yang kedua, sekolah berkedudukan sebagai rumah kedua bagi siswa. Sebagai tempat belajar, maka sekolah tempat berlangsungnya kegiatan KBM. Di dalam sekolah ada guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Untuk menunjang pelajaran, maka ada kurikulum yang sudah dipersiapkan dengan sarana dan prasarana serta sumber belajar yang direncanakan. Kemudian supaya terlaksananya dengan baik, maka harus ada aturan atau tata tertib. Di sekolah ada 2 jenis aturan, yaitu aturan akademis dan aturan perilaku atau sikap. Kalau aturan akademis, contohnya bagaimana cara siswa mendapatkan nilai dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya dia harus menyerahkan tugas dulu dan lain sebagainya. Kemudian aturan perilaku atau sikap ini menyangkut tata tertib. Di sana ada aturan, kemudian larangan. Kemudian ada sanksi juga apabila terjadi pelanggaran aturan. Konsekuensinya, bila sekolah sebagai tempat belajar, maka semua warga sekolah yang akan ke sekolah harus meluruskan niat. Artinya, mereka ke sekolah haruslah berniat untuk belajar, bukan untuk gaya. Oleh sebab itu, aksesoris berlebihan tidak diperlukan, make up berlebihan juga tidak diperlukan. Selain itu, mereka harus menunjukkan sikap-sikap yang baik sebagai warga belajar. Jangan tidur di dalam kelas pada saat terjadi kegiatan belajar mengajar. Kemudian, mereka juga jangan datang ke sekolah hanya untuk menghindar tugas dari orang tua. Juga jangan melakukan kegiatan yang dapat mencoreng nama baik diri, sekolah, dan keluarga. Yang kedua, kedudukan
sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa. Peserta didik menghabiskan sebagian waktunya di sekolah untuk belajar, bermain, dan berorganisasi. Kemudian, guru adalah orang tua bagi peserta didik di sekolah yang dapat dimintai tolong untuk kegiatan belajar siswa dalam batasan-batasan tertentu. Kemudian, ada juga teman sebaya atau teman sekelas. Ada kakak kelas dan adik kelas yang merupakan saudara bagi peserta didik di sekolah. Kemudian di sekolah ada ruang kelas, taman, kantin, serta fasilitas belajar yang lain yang tak ubahnya fasilitas-fasilitas yang kita dapat di rumah yang harus kita jaga dan rawat. Oleh sebab itu maka nanti ada kegiatan piket harian dan piket mungkin nanti piket bulanan dengan cara kerja bakti di sekolah. Oleh karena itu, maka siswa harus menghormati guru dimanapun ia berada, kemudian menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, serta menjauhi perbuatan bullying dimanapun mereka berada. Untuk itulah mereka harus melakukan 7K agar wawasan Wiyata Mandala tercipta. Apakah 7K itu? 7K itu menyangkut keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, ketertiban. K yang pertama, keamanan. Dengan keamanan, maka siswa tidak khawatir dan merasa nyaman di sekolah. Kemudian K yang kedua, kekeluargaan. Segala permasalahan yang timbul di sekolah diselesaikan tanpa kekerasan. Yang ketiga, kedisiplinan. Dengan sikap yang disiplin, maka akan tercipta kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Yang keempat, kerindangan. Walaupun ada keterbatasan fasilitas, tapi dengan kerindangan yang dibuat, misalnya membuat taman sekolah, pot-pot untuk penghijauan dan lain sebagainya, maka kegiatan belajar mengajar jadi lebih nyaman. Selanjutnya, kebersihan. Untuk menciptakan kondisi yang sehat, semua warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket harian, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian keindahan. Dengan suasana yang indah akan membangkitkan semangat belajar siswa. Yang ketujuh, ketertiban. Ketertiban adalah sikap taat semua warga sekolah pada aturan sekolah. Tanpa ketertiban, semua rencana tidak akan berhasil secara efektif dan efisien. Ada 6 sikap positif yang harus ditunjukkan oleh siswa agar tercipta ketahanan sekolah. Pertama, mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Kedua, menjaga nama baik dengan menunjukkan karakter warga terdidik. 3, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. 4, belajar keras, teratur, dan terencana. 5, melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. 6, memelihara dan melaksanakan 7K. Itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, untuk materi ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian tulis pertanyaannya, nanti jawabannya dikirim melalui WA group. Yang pertama, sebutkan 5 unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, bagaimana cara menciptakan ketahanan sekolah? Yang ketiga, apa sajakah yang termasuk 7K? Yang keempat, jelaskan 6 sikap positif siswa dalam menciptakan ketahanan sekolah. Sekian materi dari Ibu. Kita jumpa kembali nanti di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.